Kapan tanaman adenium dikatakan sakit? Tanaman adenium dapat dikatakan sakit bila ada perubahan pada seluruh atau sebagian organ-organ tanaman adenium yang menyebabkan terganggunya kegiatan fisiologis sehari-hari. Dengan demikian, penyakit pada tanaman adenium dapat diartikan sebagai sesuatu yang menyimpang dari keadaan yang normal. Bila tanaman adenium mengalami perubahan dari warna kulit batang, warna daun disertai pertumbuhan yang tidak normal, kita patut curiga, kemungkinan tanaman adenium sedang mengalami infeksi dari jamur atau bakteri. Ini terjadi pada salah satu tanaman adenium saya. Sebagian warna kulit batangnya ada sedikit kelainan pada area tertentu. Dan daun pada cabang yang mengalami perubahan warna. Daunnya berubah coklat, kering dan seketika rontok. Pertumbuhannya pun terlihat terganggu dan tidak normal. Halo teman-teman hobis, saya Trisuma. Selamat datang di channel YouTube Trisuma Adenium. Terima kasih kepada semua teman hobis yang selalu mendukung channel YouTube Trisuma Adenium dengan selalu menonton video-video di channel ini. Bila teman hobis mendapati warna kulit batang adenium yang mengalami perubahan seperti ini, pada sebagian area tertentu, warna kulitnya terlihat berubah dan berbeda. Walaupun batangnya tidak lembek atau empuk, seperti umumnya busuk pada tanaman adenium. Besar kemungkinan, tanaman adenium yang mengalami perubahan seperti ini sedang mengalami serangan penyakit dari infeksi jamur atau bakteri. Untuk memastikannya, sebaiknya kita cabut tanaman adenium dari media tanamnya. Bersihkan adenium dengan air yang mengalir, terutama bagian akar atau bonggol, dari media tanam yang masih menempel, sampai bersih. Jangan lupa pangkas semua daunnya, untuk mengurangi penguapan dari daun-daun yang ada, dan menghambat sementara laju pertumbuhan tanaman adenium.
Pada umumnya busuk yang terjadi pada tanaman adenium. Ini dikarenakan adanya penyakit berupa jamur yang berkembang biak di dalam akar, batang, bonggol ataupun pada daun adenium. Penyakit dari infeksi bakteri atau jamur ini, apabila masih ada yang tertinggal dan menempel pada bagian tanaman adenium, akan terus menyebar. Infeksi dari bakteri atau jamur menjadi salah satu penyebab fatal yang sering mengakibatkan tanaman adenium mati. Bahkan seringkali, busuk dimulai dari luka yang kecil dan menjalar ke seluruh bagian tanaman. Sehingga dari luar tampak baik-baik saja. Tapi saat kita membongkar media tanamnya, akarnya sudah dalam keadaan membusuk yang cukup mengkhawatirkan. Tidak jarang, busuk yang berawal dari luka kecil di akar bisa menghabiskan seluruh bagian tanaman adenium, karena menjalar dari akar sampai ke atas batang. Busuk pada tanaman adenium sering kali terjadi karena proses repotting yang kurang tepat, penyeleksian akar, penataan akar, dan penanganan setelah adenium tertanam, pasca penggantian media tanam. Berbagai hal tadi merupakan pemicu terjadinya luka, baik yang terlihat ataupun tidak, yang menjadi asal mula busuk pada tanaman adenium. Selain itu, busuk pada tanaman adenium kerap kali terjadi karena overwatering. Baik itu overwatering karena tanaman adenium terlalu banyak menyerap air, karena setiap hari terkena hujan, atau bisa juga overwatering karena cara penyiraman yang kurang tepat. Sebagai pencegahan busuk pada tanaman adenium, dalam pembuatan komposisi media tanam adenium, jenis media tanam yang poros harus menjadi acuan dalam membuat komposisi media tanam buat adenium. Tapi harus dapat mempertahankan kelembapannya sepanjang hari, terutama pada musim kemarau. Untuk menjaga porositas dan drainase air dalam media tanam adenium, sebaiknya tambahkan juga lubang drainase di bawah pot, agar air siraman lebih lancar keluar dari lubang drainase. Agar media tanam tidak terlalu lama basah, ada baiknya 1/4 bagian media tanam bagian bawah dibuatkan komposisi media tanam yang sangat poros, atau hanya menggunakan pasir kasar saja. Lakukan penyemprotan fungisida sejak dini, yaitu sejak sebelum tanaman adenium terinfeksi. Sebab jika sudah terlanjur parah, penyakit jamur dan bakteri akan sulit dikendalikan. Idealnya dalam pemberian fungisida dilakukan pada pagi hari sebelum matahari terlalu terik, dan sore hari sekitar pukul 3 ke atas. Semprotkan fungisida secara merata ke seluruh bagian tanaman adenium. Selain pemberian fungisida rutin, tak ada salahnya untuk melakukan pencegahan dengan menjaga kebersihan area penanaman. Agar lingkungan sekitar penanaman tidak menjadi tempat berkembang biaknya hama dan penyakit. Dan memberi jarak tiap tanaman adenium yang tidak terlalu rapat, agar area sekitar tanaman adenium mempunyai sirkulasi udara bagus dan tidak terlalu lembab. Terima kasih sudah mengunjungi channel YouTube Trisuma Adenium. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi serta penyemangat untuk terus menjalani hobi menanam adenium.
Tekan tombol jempol ke atas apabila suka. Dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa dukung channel YouTube Trisuma Adenium, dengan tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol lonceng notifikasi. Agar teman-teman hobis, tidak ketinggalan video baru di channel ini.